Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi utusan Tuhan di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang kudus namanya Santo Fransiskus dari Assisi. Di awal pertobatannya, ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ia merasa bahwa hidupnya hampa, kosong dan tak berguna. Semua kemewahan dan keistimewaan yang ada padanya tidak membawa kebahagiaan lagi. Tuhan pun meminta Fransiskus untuk memperbaiki gerejanya. Semula Fransiskus mengira bahwa Tuhan memintanya untuk memperbaiki gereja secara fisik, sehingga ia memperbaiki gereja San Damiano yang hampir roboh. Ia pun kemudian menyadari bahwa gereja yang harus dia perbaiki adalah orang-orang yang belum percaya dan mulai tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini lewat jalan hidup kemiskinan. Teladan hidupnya kini menginspirasi banyak orang untuk mengikuti Tuhan lewat hidup taat, murni, dan miskin. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, saya teringat dengan kisah seorang ibu yang mengeluh karena sangat jarang menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi. Hal itu disebabkan karena sedikitnya imam atau pastor yang melayani di paroki mereka. Karena itu, ia seringkali berdoa kepada Tuhan supaya semakin banyak orang-orang muda yang terpanggil menjadi imam. Kira-kira begini isi doa ibu itu. "Ya Tuhan, Engkau tahu kami sangat rindu menyambut tubuh-Mu dalam hosti suci dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon gerakkanlah hati orang-orang muda untuk rela menjadi imam, agar mereka dapat melayankan Ekaristi bagi kami. Tetapi aku mohon jangan anakku ya Tuhan, biarlah anak orang lain saja yang menjadi imam. Amin." Dalam sejarah karya keselamatan di dunia ini, Allah berinisiatif untuk memanggil, memilih, menguduskan, dan mengutus orang-orang yang dikhususkan untuk suatu tugas istimewa, yaitu mewartakan kerajaan Allah di dunia. Allah memilih Musa untuk membawa bangsa pilihannya, bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Ia memberikan firman dan perjanjiannya kepada mereka melalui Musa. Dalam proses awal panggilannya, Musa sebenarnya menolak panggilan Allah itu.
Tetapi pada akhirnya ia menerima tugas yang berat itu, yaitu menjadi alat Tuhan mewartakan kerajaannya bagi bangsa Israel. Demikian halnya dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia ini. Yesus rela menumpahkan darahnya di kayu salib sebagai tebusan dan silih atas manusia yang berdosa dan meninggalkan Allah. Kita diselamatkan oleh Yesus dari murka Allah karena dosa-dosa kita. Dalam diri Yesus kita melihat pewahyuan diri Allah yang paling sempurna. Yesus ingin kita hidup dalam kasih-Nya, hidup sesuai dengan perintah-perintah-Nya, hidup dalam kekudusan dan mewartakan warta keselamatan itu kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, Yesus tentu tidak bisa menjangkau semua orang dalam tugas pewartaan Injilnya. Itulah sebabnya Ia memanggil dan memilih ke-12 rasul-Nya untuk menjadi perpanjangan tangannya menyebarluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Ia pun memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus kemudian mengutus mereka untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Semua itu dilakukan Yesus karena Ia berbelas kasih kepada orang banyak yang membutuhkan sosok gembala yang akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebagai pengingat, Yesus berpesan supaya mereka memberi dengan cuma-cuma, sebab mereka telah menerima karunia itu dengan cuma-cuma. Bagaimana dengan kita? Kaum klerus dan selibater melayani Allah lewat panggilan khusus yang mereka terima lewat tahbisan suci dan pengikraran kaul-kaul hidup bakti. Kaum awam melayani Allah dengan caranya yang khas, sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Ada banyak aksi nyata membangun kerajaan Allah di dunia ini. Membawa damai jika ada perselisihan, bekerja dengan tulus ikhlas, setiap pekerjaan dijiwai oleh doa, merawat persaudaraan dengan setiap orang, bertutur kata yang santun, memberikan dukungan moral dan material bagi yang membutuhkan, membawa mereka yang meninggalkan jalan Tuhan kembali ke jalan kebenaran, tidak memelihara kebencian di dalam hati, tetapi merawat cinta setiap hari. Apa yang kita terima secara cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Semoga kita mau dan sanggup untuk menghidupi kerajaan Allah di dunia sesuai dengan tugas perutusan kita masing-masing. Semoga Allah meraja dalam hidup kita. Amin.